Amin, amin. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Bersyukur ya pagi ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk membaca dan melihat dari kitab Matius. Kitab Matius pasal 14. Untuk firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Bapak Ibu, tema firman Tuhan pagi ini adalah iman yang menyatakan kuasa Allah. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Mari kita akan melihat dan membacanya bersama-sama. Bapak Ibu, mari saya akan membacakannya buat Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu kalau mau membacakannya juga bersama-sama kita bisa membacanya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, Bapak dikasihi Tuhan, kitab Matius yang kita baca pada siang hari ini mau menunjukkan kepada kita sekali lagi kuasa Allah yang boleh bekerja di dalam hidup kita yang melalui Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia ini, dia melakukan ada banyak mujizat. Ada banyak kuasa yang dia nyatakan, tanda-tanda mujizat yang dia tunjukkan. Menyembuhkan orang yang sakit, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Dan Bapak Ibu, di cerita ini juga yang kita baca tadi barusan, ada mujizat yang lain juga. Yesus berjalan di atas air. Ya. Dan sebelumnya Bapak Ibu, kalau kita baca lagi di atasnya itu, kita kalau melihat judul perikop kitab Matius pasal 14 itu, di atasnya saja sebelum cerita ini Yesus berjalan di atas air, itu ada satu lagi kuasa Allah yang dinyatakan, yaitu apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, jadi Bapak Ibu, mujizat itu bisa terjadi. Karena apa? Karena ada Tuhan. Mujizat itu apa? Mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi di luar pikiran manusia. Betul ya? Mujizat. Makanya disebut itu mujizat. Bapak Ibu, kalau Tuhan itu ada, maka mujizat itu juga bisa terjadi. Amin Bapak Ibu? Ya, kalau kita percaya Tuhan itu ada, maka mujizat itu bisa terjadi. Ya, sesuatu yang terjadi di luar akal sehat kita. Seperti yang tadi saya katakan, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana caranya? Secara manusia kan kita pikirkan bagaimana mungkin? Gak masuk di akal kita. Memang gak masuk di akal manusia, tapi di luar akal manusia. Supernatural. Bukan sesuatu yang alami, tapi melampaui hal yang alami.
Nah, termasuk Bapak Ibu kejadian yang kita baca di kitab Matius pasal 14 ini juga. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam iman Kristen, mujizat itu adalah sesuatu yang bisa terjadi. Karena kita percaya kepada Tuhan yang maha besar, kepada Tuhan yang maha kuasa. Dan mujizat itu bukan hanya terjadi, kuasa Allah bukan hanya ditunjukkan di dalam Alkitab pada zaman dulu. Tapi di dalam zaman kita sekarang juga, kita percaya kalau mujizat itu juga masih terjadi. Amin. Bahwa kuasa Allah itu juga masih ditunjukkan di dalam kehidupan kita. Ada sering kita mendengar kesaksian orang-orang yang sakitnya disembuhkan. Ada kesaksian orang-orang yang diselamatkan ataupun diluputkan dari satu kejadian. Misalnya secara ajaib dan luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, pada siang hari ini, pada pagi ini, saya mau mengajak kita untuk mempelajari dan melihat bagaimana dan juga bagaimana iman kita ketika kita mau melihat dan juga merasakan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita melalui mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita juga. Bapak Ibu, di dalam cerita ini kita melihat bahwa satu kali Yesus itu setelah dia memberikan makan 5.000 orang, Yesus itu berkata kepada murid-muridnya di ayat 22. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya untuk naik perahu, untuk pergi ke seberang, ke satu daerah yang bernama Betsaida. Ya, jadi setelah Yesus melayani 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi dulu, naik perahu ke seberang. Lalu Yesus sendiri naik ke atas bukit. Di ayat 23. Untuk apa? Untuk berdoa seorang diri. Ya, Yesus berdoa seorang diri. Ini kira-kira mungkin udah tengah malam, pagi-pagi, buta, Yesus berdoa di sana, seorang diri. Nah, lalu Bapak Ibu, ketika Yesus berdoa dan murid-murid itu sudah pergi dengan naik perahu, nah di ayat 24 dikatakan, ketika murid-murid sedang berada di atas perahu itu, di pantai, lalu tiba-tiba muncul gelombang. Gelombang di atas laut itu, di atas pantai itu. Dan gelombang ini begitu kuat. Ada angin badai juga. Yang sehingga membuat murid-murid ini menjadi ketakutan tentu. Mereka nggak tahu harus berbuat apa. Murid-murid yang sebetulnya kebanyakan mereka ini kan nelayan. Dan ini daerah yang sebetulnya mungkin daerah yang mereka sudah cukup kenal. Tapi ketika menghadapi badai situasi yang mengerikan seperti itu, mereka sendiri juga ketakutan. Mereka sendiri juga bingung apa yang bisa mereka lakukan dan tidak tahu harus berbuat apa. Nah, di dalam situasi yang menakutkan dan membingungkan pada saat itu, ya di dalam situasi yang sulit seperti itu. Lalu di ayat yang ke-25, tiba-tiba jam 3 malam kira-kira datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Lalu kemudian Yesus berkata, ya, ketika berjalan di atas air, lalu murid-murid itu melihat dan mereka terkejut. Lalu mereka bilang apa? Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Mereka sudah bingung, mereka sudah takut karena badai yang begitu kuat. Lalu kemudian tiba-tiba muncul Tuhan Yesus. Mereka makin takut. Berteriak-teriak, wah itu hantu, itu hantu. Tapi Yesus bilang apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, lalu kemudian Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus apa? Datang, mari. Datanglah. Lalu kemudian Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi bukan hanya Yesus yang berjalan di atas air, tapi Petrus juga berjalan di atas air. Tapi tidak lama. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia dan katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah, ya Yesus yang kita percaya, itu adalah Tuhan ataupun Yesus yang mengerti kesulitan kita.
persoalan yang kita hadapi. Makanya kita bisa berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih. Karena apa? Karena Dia tidak meninggalkan kita sendirian ketika kita di dalam kesulitan, ketika kita di dalam kebingungan kita, di dalam kegelapan. Sama seperti Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya ketika mereka di atas perahu itu. Ketika mereka diombang-ambingkan oleh badai, oleh gelombang di atas pantai itu. Yesus tidak meninggalkan mereka, justru Yesus datang menolong mereka dan menyelamatkan mereka. Sehingga akhirnya mereka bisa selamat sampai di seberang di tempat tujuan mereka. Nah Bapak Ibu, pagi ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan ada dua hal di sini. Ada dua hal bagaimana kuasa Allah ataupun mukjizat itu bisa kita rasakan ataupun bisa kita alami. Terutama di tengah situasi yang kita hadapi di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, hal yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengalami kuasa Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu, yang pertama adalah kuasa Allah itu bisa kita alami. Kuasa Allah itu terjadi. Yaitu ketika kita memiliki iman Bapak Ibu. Yang pertama, kuasa Allah melalui mujizat itu bisa kita alami ketika kita memiliki iman. Sederhana ya Bapak Ibu. Memiliki iman. Bapak Ibu, kuasa Allah itu terjadi bukan tergantung kepada seberapa besar iman kita sebetulnya. Bukan mau melihat seberapa dalam iman kita dulu. Tidak. Tapi apakah kita punya iman atau tidak? Bukan seberapa besar imanmu, imanmu besar atau kecil, ya. Tetapi ada iman atau tidak. Amin Bapak Ibu. Coba kita melihat Petrus di sini. Dan juga murid-muridnya. Kita kalau melihat situasi ataupun apa reaksi yang mereka lakukan. Kira-kira Bapak Ibu kita bisa menilai enggak iman mereka itu seperti apa? Sebesar apa? Ya, apakah iman mereka begitu besar? Apakah iman mereka itu begitu kuat? Sebetulnya tidak juga. Tapi mereka itu paling tidak memiliki iman meskipun cuma kecil. Ada iman Bapak Ibu. Jadi pertanyaan persoalannya adalah ada iman atau tidak? Itu dulu. Seperti Petrus. Kita tahu Petrus ini seorang yang emosional. Petrus ini dia seorang yang tidak berpikir terlalu panjang. Kalau kita ingat kejadian-kejadian dulu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus bilang apa, dia langsung merespon. Begitu cepat. Ya. Jadi dia orangnya emosional. Sama seperti kejadian ini juga. Ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka terkejut. Mereka bilang itu hantu. Kemudian Yesus bilang, tenanglah. Ini aku. Jangan takut. Lalu Petrus bilang apa? Petrus langsung bilang, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Coba. Dia tahu itu Yesus. Dan dia percaya. Tuhan, kalau itu memang engkau, panggil aku, suruh aku datang. Maka aku akan, supaya aku bisa datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu Yesus bilang apa? Datanglah. Cuma ngomong gitu aja, datanglah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita bisa ngomong gitu, loh Yesus bilang datanglah. Kalau kita dalam posisi Petrus atau murid-murid, kira-kira kita mau datang nggak? Mungkin kita akan pikir-pikir dulu kan. Gila ini ombak, badai begitu ngeri, begitu menakutkan. Bagaimana mungkin bisa jalan di atas air? Tapi Yesus bilang, datanglah. Dan Petrus apa? Apa yang dia lakukan? Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, Bapak Ibu, bicara soal iman di sini. Ya, bicara soal iman di sini. Ini bukan bicara soal iman yang begitu kuat ataupun begitu dalam sebetulnya. Tapi ada iman atau tidak sebetulnya. Kan Alkitab juga berkata, jikalau imanmu sebesar apa? Biji sesawi saja. Yesus bilang apa? Maka kamu berdoa,
kamu bisa memindahkan gunung. Ya, iman itu kalau cuma sebesar biji sesawi. Bapak Ibu, biji sesawi itu sebesar apa? Kalau biji durian misalnya kan, itu besar. Biji rambutan besar kan? Biji sesawi itu Bapak Ibu, saya pernah lihat, itu kecil sekali loh. Biji sesawi. Biji sesawi itu kecil. Jadi Bapak Ibu, dengan sekecil itu saja Yesus bilang apa? Doamu bisa memindahkan gunung. Jadi Bapak Ibu, bicara soal iman. Ya, kita tidak perlu ngomong terlalu banyak dulu soal seberapa besar iman. Karena iman yang kecil itu sebesar biji sawi, nanti dia akan bertumbuh. Ya, iman itu akan bertumbuh seperti menjadi sebuah pohon, ya, yang akan berbuah, yang akan berdaun lebat dan sebagainya. Tentu iman itu akan bertumbuh. Tapi Bapak Ibu, ada imannya enggak dulu? Ya. Biarpun iman kita cuma sebesar biji sesawi, Tuhan bilang apa? Kita bisa melakukan dan juga mengalami kuasa Allah. Ya, pertolongan Allah. Sama seperti seorang Petrus ini. Nah Bapak Ibu, kita bisa mengalami dan melihat kuasa Allah, mujizat Allah. Ketika apa? Ketika kita memiliki iman Bapak Ibu. Ya, memiliki iman. Dan Bapak Ibu, ini bukan suatu perkara yang mudah. Ya, bicara soal memiliki iman. Karena iman itu juga berkaitan dengan ketaatan juga. Ya, ditunjukkan melalui ketaatan kita. Kalau kita tidak punya iman, ya kita sulit untuk taat. Jangan ngomong imannya itu besar atau kecil, dalam atau apa. Tapi ada iman atau tidak. Ya, seperti seorang Petrus di sini. Meskipun imannya cuma kecil, tapi dia punya iman. Dan dia berjalan, dia taat kepada Tuhan. Dan dia bisa berjalan di atas laut. Sekalipun dia jatuh juga nantinya. Itu nanti poin yang kedua. Tapi Bapak Ibu, kita bisa mengalami mujizat dan kuasa Allah ketika kita memiliki iman. Bapak Ibu, saya pernah melihat sebuah film. Saya lupa tahun berapa, 2015 kalau tidak salah. Sebuah film yang berjudul Little Boy. Ya, sebuah film yang berjudul Little Boy. Anak kecil. Bapak Ibu, di film itu, ya, ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang ayahnya itu pergi berperang. Mungkin perang dunia yang kedua. Ini di Amerika. Jadi anak kecil ini dia begitu dekat sama ayahnya. Sampai satu kali ayahnya itu harus pergi berperang. Ya, karena ayahnya seorang tentara. Jadi ayahnya pergi selama beberapa waktu lamanya. Cukup lama. Jadi anak ini Bapak Ibu, dia begitu rindu kepada ayahnya. Dia ingin ayahnya itu cepat pulang. Ya, dia ingin ayahnya itu cepat pulang. Sampai kemudian satu kali datang berita bahwa ayahnya ini meninggal, Bapak Ibu. Ya, datang satu berita bahwa ayahnya itu meninggal. Nah, anak ini nggak percaya. Anak ini yakin ayahnya itu masih hidup. Ya, anak ini yakin ayahnya itu masih hidup. Jadi Bapak Ibu, apa yang dia lakukan anak ini? Di dalam cerita itu Bapak Ibu, anak ini dia berdoa. Dia bertanya, anak kecil. Ya, dia bertanya kepada seorang pendeta. Ya, bagaimana supaya ayahnya bisa pulang? Dia mau ayahnya cepat pulang. Ya, dia percaya ayahnya masih hidup. Jadi Bapak Ibu, dia berdoa. Dia ngomong ke seisi kotanya. Seisi kota itu dia berkata bahwa ayahnya masih hidup. Ayahnya akan pulang, ayahnya akan pulang, ayahnya akan pulang. Dan Bapak Ibu, apa yang anak itu lakukan? Dia itu hampir setiap hari, setiap sore, dia berdiri di kotanya itu ada sebuah laut. Ya. Dia berdiri di tepi laut itu. Ya, dia menghadap ke laut itu dan dia berdoa terus Bapak Ibu. Ya, cara berdoanya itu gitu loh. Ini anak kecil ya, bukan harus begitu. Tapi intinya dari film itu Bapak Ibu, iman seorang anak kecil yang berharap dan percaya sepenuhnya. Orang-orang kota itu lihat dia itu sampai ketawa-ketawa, ada yang mengejek dia. Ya, ada yang mengejek, ada yang ketawa-ketawa. Bahkan sampai satu kali Bapak Ibu, orang-orang mengejek dia itu berdoa. Terus ada yang bilang, kan di Alkitab bilang, kalau kamu punya iman sekecil biji sesawi saja,
imanmu itu bisa memindahkan gunung. Jadi Bapak Ibu, di kotanya itu sebetulnya ada sebuah gunung yang kelihatan. Ada sebuah gunung yang agak jauh. Jadi Bapak Ibu, di film itu anak itu berdoa. Anak itu, karena dia diejek. Wah, dia tunjukkan, dia ngangkat tangan seperti tukang sulap gitu ya. Dia tunjuk tangannya gitu. Berdoa gitu loh, supaya gunungnya pindah. Ketika dia terus di tengah kota teriak-teriak seperti itu. Orang-orang ketawa gitu ya. Abangnya yang lain itu sampai aduh, sedih, malu dan sebagainya. Ingin narik dia supaya dia berhenti saja. Tapi dia terus gitu loh. Gitu. Tahu itu apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadi gempa. Goyang Bapak Ibu. Awalnya penduduknya cuma ketawa-ketawa kan. Tapi ketika dia berdoa terus, tiba-tiba mulai gempa, terjadi gempa Bapak Ibu. Gitu loh. Orang-orang jadi terkejut. Wah, ini apa yang terjadi? Hebat anak ini bisa berdoa seperti itu. Dan rupanya Bapak Ibu terjadi gempa. Dan gunungnya bergeser Bapak Ibu. Ya, gunungnya bergeser. Dan Bapak Ibu, singkat cerita Bapak Ibu, ayah anak itu memang masih hidup. Ya, ayah anak itu masih hidup. Karena apa? Karena terjadi sepatunya itu ketukar. Ya, di ceritanya itu. Jadi dikira ayahnya itu sudah mati karena apa? Karena sepatunya itu ya terpasang di sebuah mayat. Itu rupanya sepatu ayahnya yang ketukar, terambil. Ya, makanya dikira ayahnya sudah meninggal. Sebetulnya belum. Jadi singkat cerita ayahnya itu pulang Bapak Ibu. Ya, ayahnya itu pulang dan perang dunia kedua waktu itu berhenti. Nah, anak itu berdoa supaya perang dunia itu berhenti. Ya, supaya ayahnya bisa pulang. Nah, Bapak Ibu, dari cerita itu ya kita melihat dan saya merasakan kuasa itu bisa kita alami. Ketika apa? Ketika kita memiliki iman itu, percaya Bapak Ibu. Ya, memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Lalu Bapak Ibu, hal yang kedua di sini. Hal yang kedua adalah kuasa Allah dan mujizat itu bisa kita alami dan bisa terjadi. Ketika apa? Ketika kita mengalami ujian. Ya, ketika kita mengalami tantangan Bapak Ibu. Disitulah iman kita diuji juga. Jadi bukan berarti kalau kita beriman, kalau kita punya iman, segala sesuatunya akan lancar, mulus, terjadi sesuai dengan apa yang kita mau. Tidak Bapak Ibu. Karena murid-murid, ketika mereka disuruh Tuhan Yesus pergi ke seberang, naik perahu itu, justru yang mereka hadapi apa? Badai. Ya, badai yang begitu kuat. Kan tentu mereka bisa bertanya, loh Tuhan Yesus yang nyuruh kok. Kok ini malah kita hadapi badai, seperti mau tenggelam kan begitu. Begitu menakutkan. Ya. Tapi justru disitulah iman mereka diuji. Ya, iman mereka diuji. Dan Tuhan juga menegur mereka. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yaitu kepada Petrus juga. Ya, ketika dia sudah beriman. Ya, dia berjalan di atas air. Lalu kemudian ketika dirasanya tiupan angin. Takutlah ia dan ia mulai tenggelam. Nah, ini Bapak Ibu, angin itu bisa berupa ya cobaan itu sendiri. Banyak masalah yang kita hadapi. Angin. Banyak hal. Ya Bapak Ibu, ya banyak hal yang bisa kita alami di dalam hidup kita yang justru membuat ya kita ini ya mengalami sesuatu Bapak Ibu. Iman kita diuji. Ya, iman kita diuji. Nah, disitulah Bapak Ibu, kuasa Allah itu bisa kita rasakan. Justru bukan ketika kita sedang nyaman. Justru bukan ketika kita sedang enak-enak. Ya, kuasa Allah dan mujizat Allah itu dinyatakan justru ketika kita ada masalah. Bapak Ibu ingat di dalam Alkitab, seorang yang bernama Daniel, ya bukan saya, tapi Daniel di dalam Alkitab. Pada saat apa ketika dia mengalami kuasa Allah, mujizat Allah yang luar biasa? Ketika malaikat Allah turun menolong dia ketika apa? Ketika dia sedang ada di gua singa. Ketika dia mau dimakan. Betul? Ya, ketika dia berada di kandang singa yang kelaparan, nah pada saat itulah malaikat itu Tuhan datang lalu menenangkan para singa-singa itu. Sehingga singa-singa itu tidak jadi memakannya. Artinya apa? Bahwa malaikat itu, kuasa Tuhan itu jauh lebih berkuasa daripada singa-singa itu.
Nah Bapak Ibu juga kejadian ketika orang Israel melihat mujizat laut yang terbelah. Ketika apa? Ketika mereka sedang menghadapi jalan buntu. Ketika mereka sedang dikejar-kejar oleh orang Mesir. Ketika mereka akan dihabisi oleh orang Mesir, mau dibunuh. Nah pada saat itulah kuasa Allah itu dinyatakan. Laut itu terbelah Bapak Ibu. Sama halnya teman-teman Daniel yang lain juga. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka dibakar di dalam tungku api perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu, malaikat Tuhan hadir bersama dengan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ini tidak terbakar. Di dalam api tapi tidak terbakar. Dan mereka keluar itu dengan selamat. Nah Bapak Ibu, itu kuasa Allah, mujizat Allah. Artinya kuasa Allah itu bisa kita alami. Bisa kita rasakan. Itu ketika apa? Ketika kita mengalami ujian. Ketika kita menghadapi persoalan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tahun yang lalu sebelum saya datang ke Korea, Bapak Ibu, saya itu ada pemeriksaan kesehatan. Saya ada pemeriksaan kesehatan. Nah, salah satu pemeriksaan itu adalah periksa darah. Jadi, suatu pemeriksaan darah itu, pemeriksaan darahnya itu adalah pemeriksaan hepatitis. Hepatitis A, hepatitis C, sama HIV ya. Betul ya, Dir? HIV sama hepatitis C, sorry. Jadi Bapak Ibu, ketika pemeriksaan itu, ini pemeriksaan yang biasa sebetulnya, ya prosedur. Jadi Bapak Ibu ketika pemeriksaan itu, biasa ya kita nggak merasakan apa-apa, pemeriksaan darah kan. Jadi diambil darahnya, jadi Bapak Ibu ketika laporannya keluar, saya terkejut Bapak Ibu. Jadi pemeriksaan HIV-nya negatif, ya. Tapi hepatitis C-nya reaktif Bapak Ibu. Hepatitis C reaktif. Saya sempat terkejut juga. Jadi ketika saya baca laporannya, loh, kok bisa reaktif? Kenapa begitu? Kita nggak gitu ngerti. Saya nggak gitu ngerti. Hepatitis C itu sebetulnya virus apa? Penyakit seperti apa? Jadi ketika dibilang reaktif, memang dibilang lagi ada satu catatan bahwa perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi untuk membuktikan ataupun untuk mengecek seberapa besar atau seberapa banyak virus itu ada di dalam darah. Ya, ada sebutan namanya lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika saya membaca laporan itu ada reaktif. Ya, kemudian saya baca di internet, coba cari tahu hepatitis C itu seperti apa. Bapak Ibu jujur, ketika saya membaca itu saya sempat takut, bingung. Karena apa? Karena disebut di sana, saya baca itu katanya hepatitis C itu adalah satu penyakit yang belum ada vaksinnya sebetulnya. Ya, belum ada obatnya. Belakangan ini kemudian baru ada obatnya dan itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Wah, Bapak Ibu sempat bingung saya waktu itu. Kok bisa reaktif hepatitis C? Dari mana datangnya? Ya kan? Kok bisa? Kok bisa Bapak Ibu? Saya baca-baca ini kan katanya ditulari itu lewat darah bisa. Transfusi darah atau pakai obat bius, obat-obatan, narkoba dan sebagainya. Kok bisa? Dari mana datangnya? Ya, karena katanya hepatitis C itu kalau makin parah yaitu bisa merusak kanker hati dan sebagainya, menyebabkan kanker hati dan sebagainya, kematian dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, pada masa-masa seperti itu, sebelum saya pergi ke dokter Bapak Ibu untuk memeriksakan dan untuk mencari pengobatannya, Bapak Ibu selama beberapa minggu, selama beberapa hari itu, jujur Bapak Ibu, dalam pikiran saya langsung berpikir, waduh, ini kalau memang ini betul ya, karena nanti ada perlu tes lagi sekali lagi. Wah, ini kalau memang betul, bagaimana ini? Saya bisa jadi nggak jadi ke Korea kan begitu, ya? Karena mesti diobati dan sebagainya, nggak mungkin datang ke Korea. Jadi Bapak Ibu, dalam beberapa hari itu, wah, pikiran saya itu jujur, ya bingung, sempat sulit tidur, memikirkan, wah, mungkin waktunya nggak lama lagi.
waktu saya mungkin nggak lama lagi. Dan sebagainya lah, timbul pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Jadi Bapak Ibu, sampai kemudian ketemu dokter, bertanya gitu sama dokter. Dokter, kok bisa begini gitu loh. Kok bisa reaktif? Ya dokternya bilang ya bisa jadi banyak faktor. Ya bisa jadi banyak faktor dan sebagainya. Ya terpapar entah dari mana lah, kita juga nggak tahu. Ya kemungkinannya juga bisa jadi ketika kita potong rambut, ya terus ada cukur gitu kan. Jadi mungkin pisau cukurnya itu nggak diganti. Karena di Indonesia kan mungkin cukup umum sebetulnya. Ya, jadi ada tukang pangkas yang nggak mengganti pisau cukur. Dan saya kebetulan juga sering potong rambut di tukang pangkas, bukan di yang apa seperti itu. Jadi kemungkinan bisa dari situ. Wah, saya pikir wah kalau bisa seperti itu, wah nasib sekali lah ya. Dari sekian banyak orang kok saya yang kena. Kira-kira kalau memang betul itu. Jadi terus dokternya bilang, tapi nggak usah takut Pak. Ya, belakangan ini katanya setahun 2 tahun terakhir atau 2-3 tahun terakhir lah. Sudah ada obat. Cuma obatnya cukup mahal. Harus makan terus obat ini selama, saya nggak tahu, mungkin mau berapa, paling nggak 6 bulan lah. Saya kalau nggak salah ingat. Dan itu biayanya itu obat itu mau sampai 20 juta. Ya bisa sampai 20 juta. Dia bilang, ada obatnya, dia bilang. Ya sekarang sudah ada obatnya dan pasien dia yang makan itu. Ya itu bisa sembuh. 90% dia bilang. 90% bisa sembuh. Jadi kemudian dia bilang ya harus dites lagi. Karena sesuai dengan pemeriksaan di lab itu harus dites lagi untuk mengetahui sebetulnya apakah betul atau tidak. Karena seperti kalau tes yang seperti virus corona ini kan ada tes beberapa kali juga. Rapid test sekali, rapid test 2 kali, kemudian ada swab testnya lagi untuk memastikan. Jadi Bapak Ibu saya tes sekali lagi. Ya tes yang khusus untuk memastikan ini hepatitis C itu. Jadi dokter kasih surat rekomendasi bawa lagi ke lab. Bapak Ibu dites lagi, tes yang berbeda ya untuk itu. Jadi Bapak Ibu itu butuh seminggu kalau nggak salah hasilnya. Bapak Ibu menunggu hasil tes itu juga Bapak Ibu, hati saya juga ketakutan. Ini betul nggak ada atau tidak? Ya Bapak Ibu sampai kemudian pada hari untuk mengambil laporan itu, ya Bapak Ibu saya ngomong sama istri, saya nggak berani lihat hasil laporan itu. Ya ketika ngambil laporan itu, saya minta istri, udah kamu aja yang buka. Saya gak berani buka, takut saya. Takut gak bisa. Gimana lah rasanya kalau memang betul ada. Ya kalau memang positif dan kemudian seberapa banyak dan sebagainya. Saya bilang kamu aja yang buka. Istri saya juga gak berani buka. Jadi kita terima amplop itu langsung kita ke dokter lagi. Ke dokter yang sama. Jadi katanya kalau sudah ada laporan itu bawa ke dia. Jadi Bapak Ibu, laporannya itu masih di amplop. Belum kita buka, saya nggak baca, istri saya juga nggak berani buka. Kita datang ke dokter, udah kasih tahu ke dia, duduk, diem, udahlah pasrah aja. Apapun yang terjadi lah, saya pikir. Ya kalau memang nggak jadi ke Korea harus pengobatan dulu, ya sudah tunda dulu. Ya Bapak Ibu, ke dokter, ya terus datang dipanggil, kasih dia yang lihat. Ya Bapak Ibu, ketika dokter itu buka, terus dia bilang, dia tenang aja, dia bilang apa? Dia bilang, loh, nggak ada Pak. Dia bilang nggak ada. Dia bilang nggak ada. Loh, saya sempat bingung. Maksud dokter nggak ada apa? Nggak ada virusnya katanya. Loh, kok bisa nggak ada? Nah, nggak tahu. Karena dia bilang begini, dari orang yang katanya reaktif hepatitis C, 90% itu bisa sembuh dengan penyakit. Yang 10%-nya itu sembuh dengan sendirinya. Dia bilang ada kemungkinan itu 10%. Jadi kemungkinan ya saya 10% itu yang bisa sembuh dengan sendirinya. Maksudnya bukan sembuh, tapi virusnya itu hilang dengan sendirinya. Ya Bapak Ibu saya sempat bingung. Kok bisa seperti itu? Ya puji Tuhan. Ya karena memang selama penantian itu kita bingung, kita berdoa ya Tuhan. Kehendak Tuhan lah, ya apapun itu pasrah, bisa dapat atau ya reaktif hepatitis C ini juga bingung dari mana datangnya kita juga nggak tahu lagi. Tapi Bapak Ibu di masa-masa seperti itulah,
Saya mungkin bisa merasakan orang-orang yang sakit, ya orang-orang yang divonis misalnya kanker atau apapun itu. Perasaannya itu bagaimana? Saya mungkin bisa merasakan ketika di rumah sakit lagi nunggu gitu ya kan, mau ketemu dokternya itu, waduh, Bapak perasaan itu berkecamuk. Kira-kira nanti dokternya bilang apa? Kalau dokternya bilang ini gawat, mesti gimana-gimana. Wah, Bapak Ibu banyak pikiran. Makanya Bapak Ibu ke rumah sakit itu saya jadi bisa merasakan gak enak. Memang betul-betul gak enak perasaan itu. Ya, ketakutan dan sebagainya. Soal kesehatan itu begitu penting. Dan perlu dijaga. Seperti itu. Makanya orang-orang pasien gitu yang sakit, ya saya bisa merasakan. Saya bisa mengerti perasaan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ya saya bersyukur waktu itu. Kalau laporannya waktu itu, saya masih simpen. Dia berkata, tidak ada. Ya tidak ada virusnya di dalam tes itu. Tidak ada satupun virus itu di dalam darah saya. Saya simpen laporan itu ya sebagai satu bukti. Yang reaktif ada, yang tidak ada juga ada. Jadi Bapak Ibu, inilah satu ya kejadian yang bisa kita alami. Ya ketika iman kita itu diuji. Ya ketika kita juga mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya bukan soal iman saya itu sebesar apa. Gak juga Bapak Ibu. Karena saya juga khawatir. Saya juga bingung. Manusia. Ya, bimbang. Tapi Bapak Ibu, kita mau belajar berserah. Ya kita belajar percaya, berserah. Apapun yang terjadi, ya sudah. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Kalau memang gak jadi ke Korea atau memang gak bisa ke Korea, ya sudah. Kalau memang harus diobati, ya dengan jumlah uang puluhan juta, ya sudah. Kita juga siap menjalaninya. Ya apapun itu. Tapi saya bersyukur. Ya jikalau Tuhan menyatakan kuasanya untuk boleh diselesaikan lebih cepat. Ya saya boleh datang pada tahun lalu. Ya ke Korea belajar kuliah dan bertemu dengan Bapak Ibu. Ya saya bersyukur di situ. Ya masa-masa yang Tuhan izinkan untuk saya lalui. Bapak Ibu waktu saya sedang menanti-nantikan itu ikut persekutuan doa itu jadi beda loh. Saya bisa merasakan. Ikut persekutuan doa itu beda. Jadi lebih sungguh-sungguh berdoa. Karena seolah-olah itu waktu terakhir saya berdoa. Karena mungkin gak tahu kapan lagi saya bisa berdoa. Bisa merasakan seperti itu. Karena kalau lagi sehat, biasanya kan kita anggap enteng. Ya ibadah, ya berdoa, ya biasalah. Gak ada masalah kan. Santai-santai aja. Tapi ketika ada satu pergumulan beban yang begitu berat. Wah baru merasakan doa itu. Wah sungguh-sungguh pengen berteriak rasanya. Tenang, teduh di hadapan Tuhan. Betul-betul hikmat di hadapan Tuhan. Berdoa seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini jadi pelajaran juga. Jangan sampai kita baru ada persoalan, baru mau berdoa. Ya baru sungguh-sungguh berdoa. Tidak Bapak Ibu. Ya jadi inilah satu pelajaran buat kita. Ya ketika kuasa Allah bisa dinyatakan dalam hidup kita. Ya ketika kita tetap memelihara iman kita. Ya tetap menjaga iman kita. Dan juga kuasa Allah itu bisa terjadi. Ketika apa? Ketika ada ujian itu, ada persoalan itu. Jadi Bapak Ibu jangan takut persoalan. Ya terkadang sering kali persoalan itu Tuhan pakai juga. Ya untuk menyatakan kuasanya dan untuk menguatkan iman kita juga. Ya disitulah justru saya belajar Bapak Ibu. Ya saya terus belajar. Iman saya dikuatkan. Wah betul. Ya Tuhan itu mendengar doa. Dan Tuhan itu menyatakan kuasanya Bapak Ibu di dalam hidup saya. Jadi makanya Bapak Ibu saya dorong kita untuk pelihara iman kita. Ya pelihara iman kita. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya, makanya Bapak Ibu dengan khotbah yang minggu lalu saya mau hubungkan sedikit. Ya bagaimana kita memelihara iman. Bagaimana kita menimbulkan iman. Yaitu dengan mendengarkan firman. Membaca firman. Nah jadi Bapak Ibu saya dorong kita. Di dalam kertas acara kita minggu lalu ya saya sudah sampaikan. Nah saya sudah menulis untuk setiap hari Bapak Ibu kita bisa membaca firman. Ya membaca Alkitab kita. Ini tidak banyak, beberapa ayat setiap hari. Tujuannya bukan supaya kita membaca banyak-banyak dulu. Tidak, tapi tujuannya adalah supaya kita bisa merenung, membiasakan diri kita. Jadi makanya Bapak Ibu saya taruh pertanyaan ini juga di bawah ayat yang kita baca. Jadi sebelum kita baca kita berdoa dulu. Lalu kemudian kita baca ayat ini. Dan kemudian kita renungkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang
ada ini. Tidak semua pertanyaan itu perlu atau harus dijawab. Tapi ini menolong kita ya untuk merenung. Ayat ini bicara soal apa? Ada dosa enggak? Ada janji? Ya, ada perintah enggak? Apakah ada contoh teladan yang perlu saya ikuti? Nah, jadi dari situ Bapak Ibu kita belajar merenung, ya membaca dan merenungkan firman. Nah, dari situlah iman kita itu bisa timbul. Ya, iman kita itu bisa bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita berdoa.